Saudara-saudari, Bapak Ibu, para sahabat Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan Stasi Santo Thomas Sayegan, dan juga para sahabat Yesus dimanapun Anda berada, kita belajar ilmu sejati kembali bersama dengan saya Romo Ari di channel Sang Kidir pada hari Senin tanggal 2 November 2020 yang bersama dengan gereja kita memperingati arwah semua orang beriman. Marilah kita mengawali pembelajaran ilmu sejati kita dengan berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, kami mohon berkenanlah mendengarkan doa-doa kami. Engkau telah menganugerahkan kepada kami iman yang kokoh akan Putramu yang bangkit dari antara orang mati. Semoga Engkau meneguhkan harapan kami bahwa bersama hamba-hambamu yang telah meninggal, kami pun akan bangkit untuk hidup abadi. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pada peringatan arwah semua orang beriman tanggal 2 November 2020, kita belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 6 ayat 37 sampai dengan 40. Di rumah ibadah di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, para sahabat Yesus, belajar ilmu sejati dari Injil Tuhan yang kita dengarkan pada peringatan arwah semua orang beriman menceritakan tentang Yesus yang berkata kepada orang banyak di rumah ibadat Kapernaum tentang janji Allah kepada manusia melalui Yesus, yakni bahwa tidak ada satu orang pun yang dibiarkan hilang, siapapun yang telah datang dan percaya kepada Yesus. Kita semua orang-orang yang percaya kepadanya mendapatkan janji itu. Dan kita tahu bahwa hidup kita di dunia ini juga tidak akan kekal, hanya sementara, karena tubuh kita semakin lama semakin rapuh, bisa sakit menjadi tua, dan akhirnya harus mati. Saudara-saudariku yang terkasih, kenyataan kematian seringkali membuat kita tidak bisa berpikir lebih jauh tentang kehidupan setelah mati. Mungkin ada yang percaya bahwa setelah hidup di dunia lalu mati, setelah itu tidak ada apa-apanya lagi, maka hidupnya digunakan untuk berfoya-foya, untuk menikmati segala hal, sehingga tidak ada hal satupun untuk memuaskan keinginan tubuhnya yang dilewati, karena tahu bahwa besok kalau sudah mati tidak akan ada apa-apa lagi. Tetapi dari sabda Tuhan melalui Santo Yohanes, kita yakin bahwa hidup kita tidak hanya berhenti ketika tubuh kita sudah mati. Sebagaimana Yesus tadi memberikan janji kepada kita bahwa Ia akan membangkitkan pada akhir zaman orang-orang yang telah diberikan oleh Allah kepadanya, yang percaya kepadanya. Itu tanda bahwa ada hidup kekal.
ada kehidupan setelah mati, ada dunia arwah, ada dunia roh setelah raga kita ini yang sifatnya hanya sementara karena organik, bisa rapuh, bisa mati, bisa berubah wujud menjadi organik, menjadi material dunia ini. Tapi roh itu akan abadi. Dan siapa yang abadi adalah mereka yang percaya kepada kebenaran, yakni Tuhan Yesus sendiri. Kita juga bisa ketemu dengan keabadian itu dalam hidup sekarang ini. Misalnya sebagai contoh yang terkait dengan roh, soal cinta, kesetiaan, kebaikan, kebenaran, soal pengabdian, soal energi, itu semua sifatnya adalah kekal, tidak akan lekang oleh karena waktu, dan bisa terus-menerus berlanjut ketika raga ini sudah tidak bisa dilanjutkan. Karena apa yang kita alami, yakni cinta kasih, itu juga sudah ada dari sejak manusia pertama ada. Sampai kapan? Ya tidak tahu, tetapi akan terus ada. Bahkan penyertaan Tuhan melalui kekuatannya yang memberikan kepada kita pemeliharaan dari hari ke hari, itu juga akan berlangsung dengan kekal. Itulah tanda bahwa ada kekekalan dalam hidup ini, termasuk roh dan jiwa kita. Hanya tadi Tuhan Yesus menyampaikan bahwa itu diberikan kepada mereka yang percaya kepadanya. Dan bagi siapapun yang telah percaya kepadanya, Tuhan menghendaki agar tidak hilang, tidak musnah, tidak binasa, tetapi dibangkitkan pada akhir zaman. Semoga pada peringatan arwah semua orang beriman ini kita percaya kelak kita pun akan disatukan bersama mereka. Karena mereka sudah mendahului kita bersatu dengan Allah. Kita percaya Tuhan begitu menyayangi mereka. Maka marilah saudara-saudariku, kita mendoakan saudara-saudari yang telah mendahului kita, supaya kelak kita pun akan diterima oleh Allah sendiri, disatukan bersama para kudus, bersama kebenaran sejati, bersama saudara-saudari kita yang sudah mendahului kita. Iman kita mengajak kita untuk seperti itu, dan itulah memang yang menjadi kebenaran yang akan kita terima ketika kita setia. Kita mohon berkat Tuhan untuk hidup kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua, hidup kita, karya-karya kita, perjuangan kita, untuk senantiasa percaya kepada Allah, agar kita semua digabungkan dalam kebahagiaan nanti kelak bersamanya di surga, senantiasa dibimbing, diberkati oleh Yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.